Tak peduli bagaimana kita menabung atau berinvestasi, saya yakin kita akan selalu punya tujuan kemandirian dan kita akan selalu melakukan apapun yang membuat kita bisa tidur pada malam hari. The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab 20. Pengakuan. Bagian ketiga. Bagaimana keluarga saya berpikir mengenai investasi? Saya mengawali karir sebagai pemilih saham. Waktu itu, kami hanya memiliki saham individual. Sebagian besarnya saham perusahaan besar seperti Berkshire Hathaway dan Procter and Gamble, dicampur saham-saham kecil yang saya anggap investasi nilai mendalam. Pada umur 20-an, saya biasanya memegang sampai 25 saham individual. Saya tidak tahu bagaimana hasil saya sebagai pemilih saham. Apa saya mengalahkan pasar? Tidak tahu. Seperti sebagian besar orang yang mencoba, saya tidak mencatat skor dengan baik. Apapun yang terjadi, saya berubah pikiran dan sekarang semua saham yang kami miliki ada dalam reksadana indeks berbiaya rendah. Saya tidak menentang memilih saham secara aktif, entah dilakukan sendiri atau dengan mempercayakan uang ke manajer reksadana aktif. Saya pikir beberapa orang bisa mengalahkan rata-rata pasar, tapi itu sangat sukar dan lebih sukar daripada yang dipikirkan kebanyakan orang. Jika saya harus merangkum pandangan saya mengenai investasi, rangkumannya begini. Tiap investor sebaiknya memilih strategi yang berpeluang paling besar berhasil mencapai tujuannya. Dan saya pikir bagi kebanyakan investor, menanggung biaya dolar rata-rata di reksadana indeks berbiaya rendah akan memberi peluang tertinggi keberhasilan jangka panjang. Bukan berarti investasi indeks akan selalu bekerja. Bukan berarti cocok untuk semua orang. Dan bukan berarti memilih saham pasti gagal. Secara umum, industri keuangan terlalu terpecah menjadi beberapa kubu. Dan mereka yang menentang investasi aktif bisa ngotot. Mengalahkan pasar seharusnya susah. Peluang keberhasilan mesti rendah. Jika tidak, semua orang bisa melakukannya. Dan jika semua orang bisa melakukannya, tidak bakal ada kesempatan. Jadi, tidak ada yang seharusnya kaget jika mayoritas orang yang mencoba mengalahkan pasar gagal melakukannya. Statistik menunjukkan 85% manajer aktif kapitalisasi besar tidak mengalahkan S&P 500 pada dasawarsa yang berakhir pada 2019. Saya kenal orang-orang yang berpikir mencoba mengalahkan pasar itu gila, tapi mereka mendorong anak-anak mereka menggantungkan cita-cita setinggi bintang dan mencoba menjadi atlet profesional. Terserah masing-masing. Kehidupan itu soal melihat peluang dan kita semua berpikir mengenai peluang secara berbeda-beda. Selama bertahun-tahun, saya jadi memandang bahwa kita akan berpeluang besar mencapai semua tujuan finansial keluarga kami jika kami terus-menerus menginvestasikan uang di indeks berbiaya rendah selama puluhan tahun tanpa henti, lalu membiarkan uangnya agar menumpuk. Banyak bagian pandangan itu berasal dari gaya hidup sederhana kami. Jika Anda bisa mencapai semua tujuan tanpa harus menanggung resiko tambahan yang berasal dari mencoba mengalahkan pasar, maka apa gunanya mencoba? Saya tidak masalah kalau tidak menjadi investor terbesar di dunia, tapi saya tidak bisa menjadi investor yang buruk. Bila saya memikirkannya seperti begitu, pilihan membeli reksadana indeks selalu bertahan dengan itu sudah jelas bagi kami. Saya tahu tidak semua orang akan setuju dengan logika demikian, terutama kawan-kawan saya yang pekerjaannya adalah berusaha mengalahkan pasar. Saya menghormati apa yang mereka lakukan, namun inilah yang ampuh bagi kami. Kami menginvestasikan uang dari tiap kali gajian ke reksadana indeks, kombinasi saham Amerika Serikat dan internasional. Tidak ada sasaran yang ditetapkan. Jumlahnya adalah yang tersisa sesudah kami berbelanja. Kami isi banyak-banyak rekening dana pensiun dengan reksadana yang sama, juga mengisi tabungan biaya kuliah anak-anak kami. Itu saja. Praktis,
Seluruh harta kami adalah rumah, rekening bank biasa, dan reksadana indeks Vanguard. Tak harus lebih rumit lagi bagi kami. Saya suka yang sederhana. Satu kepercayaan yang saya pegang erat dalam investasi adalah bahwa ada sedikit korelasi antara upaya investasi dan hasil investasi. Alasannya adalah karena dunia didorong ekor. Sebagian kecil variabel menjelaskan sebagian besar hasil. Sekeras apapun Anda mencoba berinvestasi, Anda tidak akan berhasil jika melewatkan dua atau tiga hal yang berpengaruh besar ke hasil dalam strategi. Kebalikannya juga berlaku. Strategi investasi sederhana bisa berjalan lancar asalkan mengandung segelintir hal yang penting bagi keberhasilan strategi itu. Strategi investasi saya tidak mengandalkan pemilihan sektor yang tepat atau menunggu resesi berikut. Yang diandalkan adalah tingkat tabungan tinggi, kesabaran, dan optimisme bahwa ekonomi global akan menciptakan nilai dalam beberapa dasawarsa ke depan. Saya melakukan hampir semua upaya investasi saya dengan memikirkan ketiga hal itu, terutama dua yang pertama yang bisa saya kendalikan. Saya sudah pernah mengubah strategi investasi pada masa lalu, jadi tentu ada kemungkinan saya akan mengubahnya lagi pada masa depan. Tak peduli bagaimana kita menabung atau berinvestasi, saya yakin kita akan selalu punya tujuan kemandirian dan kita akan selalu melakukan apapun yang membuat kita bisa tidur pada malam hari. Kita pikir itulah tujuan tertinggi, menguasai psikologi uang. Namun, terserah masing-masing orang, tidak ada yang gila. Demikian bagian terakhir dari The Psychology of Money. Masih ada beberapa bab tambahan. Saya Roswita Anggraini. Sampai jumpa.